Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi bersama kami di Cita-Citaku. Kali ini saya akan kembali sharing jurnal-jurnal internasional bereputasi terindeks Scopus atau Web of Science. Nah, kali ini spesial karena jurnal-jurnal ini diterbitkan oleh penerbit di Indonesia, baik itu instansi pemerintahan, komunitas maupun universitas-universitas di Indonesia. Jadi kami telah mereview beberapa jurnal dan jurnal-jurnal ini masuk dalam kategori gratis atau rendah biaya ya, rendah biaya. Nah, kita langsung saja. Yang pertama ada Atom Indonesia. Atom Indonesia merupakan jurnal yang diterbitkan oleh Batan, ya. Nah, Atom Indonesia was first published in 1975. This journal covers experimental and analytical research in nuclear science and technology. Jadi ini lebih ke sains nuklir, fisika nuklir dan teknologi. Nah, the topics include nuclear physics, reactor physics, radioactive waste, fuel element, radioisotope, radio pharmaceuticals, ada radiation, ada neutron scattering, dan lain sebagainya. Jadi as well as day utilization, penerapannya ya. Penerapannya dalam bidang agriculture, industry, kesehatan, lingkungan, energi, material science and technology, and related fields. Jadi bagi Bapak Ibu yang punya penelitian tentang fisika nuklir, reaktor nuklir, radioaktif, radioisotop, kemudian penerapannya di berbagai bidang, itu sangat cocok untuk Bapak Ibu submit di jurnal ini. Nah, jurnal ini selain terindeks Scopus juga terindeks WOS, ada Google Scholar, Sinta, jelas ini Sinta 1 ya, kemudian ada Garuda. Nah, kita lihat untuk jurnal ini di sini sebenarnya ditulis bahwa kategorinya adalah Q3, tapi kita ingin pastikan di Scimago seperti apa. Nah, kita lihat, ini di Scopus. Kita lihat di Scopus untuk jurnal ini masuk dalam kategori open access. Scopus coverage years-nya itu dari tahun 2010 hingga sekarang. Jadi publishernya adalah National Nuclear Energy Agency atau Batan. Untuk subjek areanya, Bapak Ibu bisa lihat di sini ada nuclear energy, engineering, radiologi, nuclear medicine, ada imaging, ada nuclear and high energy physics, ada waste management and disposal. Untuk size score-nya 0,8, kemudian SJR-nya 0,211 dan SNP-nya 0,689. Jadi jurnal ini masuk dalam kategori Q3 ya, Q3. Nah, silakan yang sesuai dengan tema penelitiannya itu bisa memasukkan artikelnya ke sini. Jurnal ini gratis ya, gratis. Nah, di sini untuk bagian artikel processing charges-nya disebutkan bahwa every article submitted to this journal will not have any article processing charges. This includes submitting, peer reviewing, editing, publishing, maintaining, and archiving, and allows immediate access to the full text versions of the articles. Jadi untuk semua prosedurnya, prosesnya gratis. Silakan ya. Kemudian kita lihat di Cimago tersendiri di sini disebutkan ketiga ya, ketiga. Oke, kita lanjut ke jurnal kedua, ada Gajah Mada International Journal of Business. International Journal of Business yang diterbitkan oleh Universitas Gajah Mada yaitu Magister in Management, Faculty of Economics and Business. Nah, untuk jurnal ini sendiri diterbitkan sebanyak 3 kali dalam setahun, yaitu bulan Januari, bulan Januari, April, Mei, Agustus, dan September, Desember. Nah, jadi untuk jurnal ini di sini ada beberapa tema-tema atau topik-topik penelitian yang dapat dimasukkan. Di sini sebutkan bahwa this journal invites manuscript in the various topics include but not limited to functional areas of marketing management, ada finance management, ada strategic management, ada operation management, human research management, the business knowledge management,
management accounting, management control system, management information system, international business economics, business ethics and sustainable and entrepreneurship. Jadi jelas ya bidang-bidangnya. Nah, untuk jurnal ini sendiri diindeks oleh beberapa print index yang cukup keren ya. Mulai dari Scopus, kemudian WOS, ada EBSCO dan lain sebagainya. Nah, khusus di Indonesia sendiri ini masuk dalam kategori Sinta 1 ya. Oke. Kemudian sekedar informasi sebenarnya setelah saya mempelajari jurnal ini, saya tidak menemukan informasi lebih jelas yang mengatakan bahwa jurnal ini gratis untuk publikasinya. Tetapi untuk lebih memastikan, mungkin bagi Bapak Ibu yang tertarik dengan jurnal ini mungkin bisa mengkontak pihak editornya apakah betul-betul free atau seperti apa. Nah, tapi bisa saja kalau misalnya Bapak Ibu mempelajari websitenya, bisa saja memperoleh informasi tentang hal itu ya. Jadi silakan dieksplor websitenya, ditanyakan ke pihak editornya. Nah, kemudian untuk Gajah Mada International Journal Business itu masuk dalam kategori open access dan Scopus coverage years-nya itu dari tahun 2010 hingga sekarang. Nah, untuk tema-tema atau subjek areanya di sini disebutkan ada economics, econometrics, ada finance, kemudian ada business, management, and accounting. Jadi, kemudian untuk side score-nya 1,6, SJR-nya 0,192, dan SNP-nya 0,856 di tahun 2020. Oke. Nah, di sini kalau mau lihat secara rinci apa saja yang menjadi topik-topik areanya, di sini disebutkan ada marketing management, ada finance, ada strategi, ada operation, business dan lain sebagainya. Oke, kita lihat di laman Scimago. Untuk jurnal ini masuk dalam kategori ketiga ya dengan SJR 0,19. Nah, kemudian kita lanjut ke jurnal selanjutnya, ada Bulletin of Chemical Reaction Engineering and Catalysis. Ini diterbitkan oleh Universitas Diponegoro, Undip. Jadi jurnal ini is an international journal to provide a forum for publishing the novel technologies related to the catalysis, chemical reactor, kinetic studies, and chemical reaction engineering. Jadi ini lebih ke kimia ya, kimia. Jadi kalau kimia, reaksi, teknik yang berhubungan dengan hal itu. Nah, untuk jurnal ini sendiri di sini dijelaskan ada beberapa terindeks, ada Scopus, ada Web of Science, ada Eisen Citation Index dan lain sebagainya. Nah, untuk jurnal ini saya juga tidak menemukan info bahwa jurnal ini gratis, tetapi ada beberapa sumber sama dengan jurnal yang sebelumnya, ada beberapa sumber yang mengatakan bahwa jurnal ini free ya. Tetapi untuk memastikan hal itu mungkin Bapak Ibu bisa mengkontak bagian editornya untuk memastikan kembali ya. Nah, kemudian kita lanjut di Scopus sendiri. Jurnal ini Scopus coverage years-nya dari 2009 sampai sekarang. Side score-nya 2,2, SJR-nya 0,308 dan SNP-nya 0,792. Nah, jadi yang punya penelitian berkaitan dengan chemical engineering, process chemistry and technology dan catalysis itu bolehlah ya dicoba jurnal ini. Nah, kemudian kita melangkah ke jurnal selanjutnya. Oh ya, masih dengan Bulletin of Chemical Reaction Engineering and Catalysis. Di sini dijelaskan lebih rinci ya tentang topik-topik apa saja yang dapat topik-topik penelitian yang dapat
di cover oleh jurnal ini. Di sini cukup banyak ya, cukup banyak sekali. Ada surface chemistry of catalyst dan lain sebagainya. Ada applied biocatalyst, ada applied bioreactor. Cukup banyak. Jadi bukan hanya kimia atau teknik kimia, termasuk hubungan antara fisika, biologi, kimia itu juga dapat dimasukkan ke jurnal ini. Nah, tentu saja jurnal ini masuk dalam kategori Sintes 1 ya. Kemudian Scopus dengan Q3. Oke. Oh ya, untuk Simago sendiri kita pastikan bahwa di sini jurnal ini masuk dalam kategori Q3. Kita melangkah ke jurnal selanjutnya, ada Biotropia. Ya, Biotropia di Southeast Asian Journal of Tropical Biology. Nah, Biotropia, the Southeast Asian Journal of Tropical Biology is a scientific publication of the Southeast Asian Ministers of Education Organization, atau biasa kita singkat SIAMEO ya, atau Southeast Asian Regional Center for Tropical Biology, Biotrop. It published articles in the broad area of tropical ecosystem and environmental impacts, biodiversity conservation, kemudian sustainable development and biotechnology. Nah, jurnal ini sejak tahun 2012 itu telah diindeks oleh Scopus, Elsevier, ada Crossref, ada DOAG sama Google Scholar. Nah, jurnal ini masuk dalam kategori keempat ya. Nah, sama dengan jurnal yang sebelumnya, saya juga tidak menemukan informasi yang jelas bahwa jurnal ini gratis atau tidak. Tetapi dari satu sumber yang saya dapatkan dikatakan bahwa jurnal ini gratis. Nah, mungkin untuk memastikan Bapak Ibu yang punya tema penelitian yang di cover oleh jurnal ini mungkin bisa mengkontak editornya ya untuk menanyakan langsung. Nah, kita lihat di laman Simago untuk Biotropia Open Access. Ini ada temanya, kemudian publishernya ini, country-nya ini, kemudian H-index-nya 9. Di sini disebutkan bahwa masuk dalam kategori Q4 dengan SJR 0,16. Silahkan yang tertarik masukkan artikelnya ke sini. Kemudian kita melangkah ke jurnal selanjutnya, ada International Journal of Electrical Engineering and Informatics. Ini jurnal ini diterbitkan oleh School of Electrical Engineering and Informatics, Institut Teknologi Bandung. Nah, di sini disebutkan bahwa all papers will be blind reviewed, accepted papers will be available online, free access and printed version. Nah, untuk skopnya sendiri di sini dijelaskan ada beberapa skopnya yang dibagi ke dalam beberapa kelompok. Ada telecommunication engineering, di sini ada antenna and wave propagation, modulation and signal processing for telecommunication, wireless and mobile communication, dan selanjutnya ada computer engineering. Dalam hal ini ada computer architecture, parallel and distributed computer, pervasive computing, computer network, dan lain sebagainya. Kemudian ada control and computer system, ada electronics, ada information technology, ada informatics, ada data and software engineering, ada biomedical engineering. Nah, cukup banyak ya yang di cover oleh jurnal ini. Nah, silahkan yang tertarik sesuai dengan temanya ini bisa dicoba. Jurnal ini masuk dalam kategori Q2 ya. Kita lihat di Scopus, jurnal ini masuk dalam kategori open access. Untuk Scopus coverage years-nya itu dari tahun 2009 sampai sekarang. Nah, kemudian untuk set score-nya 1,4, SJR-nya 0,267, SNP-nya 0,601. Nah, kita lihat di Simago sendiri ini masuk dalam kategori Q2 ya.
Nah, jadi Bapak Ibu yang sesuai dengan temanya dan memiliki keinginan untuk submit artikelnya ke sini, mungkin terlebih dahulu ditanyakan langsung kepada pihak editornya ya, apakah jurnal ini benar gratis atau tidak. Nah, kita lanjut. Ada Pediatrica Indonesiana. Untuk jurnal ini is a medical journal devoted to the health in broad sense, affecting saya kurang maaf kalau salah secara membacanya ya, infants, ada children, adolescents, dan lain sebagainya. Ini lebih ke jurnal untuk kesehatan ya. Nah, jurnal ini sendiri diakreditasi oleh Kementerian Kemendikbud ya pada saat itu dan masuk dalam kategori Sinta 1. Selain itu jurnal ini masuk dalam Scopus, kemudian ada WOS, ada DOAG, ada Crossref, Google Scholar, dan lain sebagainya. Nah, sekedar informasi bahwa salah satu sumber yang kami peroleh mengatakan bahwa jurnal ini gratis. Tetapi di lamannya sendiri saya tidak menemukan bahwa benar jurnal itu gratis. Mungkin Bapak Ibu bisa mempelajari lebih lanjut bagi yang tertarik ya, mempelajari lebih lanjut di jurnal ini apakah benar gratis atau tidak. Kemudian mungkin bisa ditanyakan ke pihak editornya langsung. Nah, apa saja scope dari jurnal ini? Ya, tentu saja bidang-bidang kesehatan ya. Ini beberapa bidang-bidang kesehatan. Nah, untuk publication frekuensinya itu 6 kali dalam setahun ya. Kemudian kita lihat di Scopus sendiri. Nah, jurnal ini masuk dalam kategori open access. Scopus coverage years-nya dari tahun 1964, lumayan lama ya, sampai 1991, kemudian dari tahun 2020 sampai sekarang. Diterbitkan oleh Indonesian Society Pediatrician. Subjek areanya ada medicine, ada pediatrics, ada perinatologi, ada child health. Ya, kesehatan anak. Nah, untuk di sini tidak disebutkan ya informasi set score-nya, SNP dan lain sebagainya. Mungkin bisa di Bapak Ibu cari lebih mempelajari lebih lanjut, bisa mengakses laman Cimago. Kemudian selanjutnya ada International Journal of Advanced Science, Engineering and Information. Nah, untuk jurnal ini frekuensinya 6 kali ya, 6 isu per tahun. 6 isu per tahun. Nah, di sini disebutkan bahwa jurnal ini this journal follows the open access policy that allows the published articles freely available online without any subscription. Nah, kita lanjut. Untuk ya jurnal ini masuk dalam kategori G3 berdasarkan laman Cimago. Nah, kita lihat apa saja sih scope dari jurnal ini. Untuk scope-nya sendiri dibagi menjadi 3, ada science ya, kemudian ada engineering dan ada information science. Untuk science sendiri ada bioscience, biotechnology, ada agriculture, chemistry and food technology, environmental, applied physics, mathematics and statistics dan lain sebagainya. Sedangkan untuk engineering ada arsitektur, ada kimia, kemudian sipil, ada elektronik, ya elektronika, kemudian geologi ya, mekanik dan material. Kemudian untuk information science ada e-learning and education learning, ada multimedia, knowledge technology, ada information system dan lain sebagainya. Nah, jurnal ini masuk dalam kategori Q3 ya. Nah, kemudian untuk di SJR sendiri, untuk International Journal of Advanced Science, Engineering and Information Technology itu
memiliki H-index 22 dengan masuk dalam kategori ketiga ya dengan SJR 0,22. Jadi bagi Bapak Ibu atau mahasiswa yang tertarik dan sesuai dengan tema penelitiannya mungkin bisa dicoba jurnal ini. Dan yang terakhir ada Communication in Science and Technology. Nah, jurnal ini diterbitkan oleh Komunitas Ilmuwan dan Profesional Muslim Indonesia atau KIPMI. Nah, untuk jurnal ini sendiri di sini dijelaskan bahwa Communication in Science and Technology is an international open access journal devoted to various subjects including natural science, medicine, technology, and engineering. Jurnal ini sendiri all accepted manuscript will be indexed in Scopus, DOAG, EBSCO, Google Scholar, Sinta ya. Ini pasti Sinta 1 ya. To provide the maximum exposure to the articles. Nah, di bawah sini disebutkan bahwa there is no article processing charge atau free. Jadi Bapak Ibu yang tertarik dengan jurnal ini sesuai dengan tema science, kesehatan, teknologi dan teknik, mungkin tidak ada salahnya jika jurnal ini bisa menjadi referensi untuk kita. Nah, demikianlah jurnal-jurnal, beberapa jurnal-jurnal terindeks Scopus gratis ya, gratis atau rendah pembiayaan. Nah, jadi yang tertarik mungkin silahkan dikontak pihak editornya, silahkan ditanyakan untuk memastikan apakah benar-benar gratis atau seperti apa. Nah, jadi menurut saya sayang sekali kalau misalnya kita tidak melakukan publikasi ilmiah di jurnal-jurnal ini. Karena selain ini diterbitkan oleh penerbit di Indonesia, nah jurnal-jurnal ini juga masuk dalam kategori jurnal internasional bereputasi. Nah, selamat bekerja bagi Bapak Ibu yang tertarik. Terus tingkatkan publikasi ilmiah Bapak Ibu, terus tingkatkan luaran penelitian untuk mengangkat kualitas penelitian di Indonesia. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Jika Bapak Ibu suka dengan video ini, silakan klik tombol like dan share ke media sosial Bapak Ibu agar semakin banyak makin banyak peneliti, Bapak Ibu dosen atau teman-teman mahasiswa yang mendapatkan informasi tentang jurnal-jurnal ini. Jika Bapak Ibu tidak ingin ketinggalan update video selanjutnya dari kami, silahkan klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.